Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 17 Oral Biologi 3 dengan tema peranan penyakit pulpa, periapikal, dan periodontal terhadap penyakit aterosklerosis dan stroke. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Reihani Hartawan dengan ujung NIM 035. Saya Nurul Uzma dengan ujung NIM 04. Dan saya Muhammad Firsia Rahmat dengan NIM 040 313 8212 6086. Tahu nggak sih apa itu aterosklerosis? Kok bisa berhubungan dengan stroke? Nah, jadi teman-teman, aterosklerosis adalah suatu penyakit kardiovaskular kronis yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan sering menjadi penyebab utama kematian. Aterosklerosis sendiri ialah pengendapan dari lipid pada bagian arteri disertai dengan proliferasi sel otot polos dan matriks fibrosa yang lambat laun akan berkembang membentuk plak aterosklerotik. Pada tahun 1970, WHO mendefinisikan stroke sebagai tanda-tanda klinis gangguan fungsi otak vokal atau global yang berkembang dengan cepat, yang berlangsung lebih dari 24 jam atau yang menyebabkan kematian tanpa penyebab yang jelas selain yang berasal dari pembuluh darah. Pada tahun 2013, American Heart Association atau American Stroke Association ini memperbarui definisi stroke yang mereka setujui menjadi definisi yang mencakup silent infarction dan juga silent hemorrhage. Adanya penyakit aterosklerosis dan stroke ini saling berhubungan sangat erat, di mana plak aterosklerosis yang akan menyumbat pembuluh darah ini dapat menyebabkan penyakit stroke. Lantas, apa saja ya etiologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit ini? Ayo kita simak. Etiologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi aterosklerosis ialah adanya inflamasi kronik yang terjadi pada dinding arteri, dan di mana inflamasi ini dalam kasus ini dapat terjadi akibat adanya bakteri dari periodontal yang akan menyebabkan dinding arteri mengalami penebalan dan penyempitan yang tidak atau dapat disertai dengan kehilangan elastisitas dinding arteri. Nah, kemudian terbentuklah suatu plak terkalsifikasi yang tersusun atas lipid dan juga fibroblast yang akan mengalami proliferasi yang disebut sebagai ateroma. Ateroma ini sering ditemukan pada area bifurkasi arteri karotis, di mana kecepatan aliran darahnya berkurang sehingga meningkatkan paparan partikel aterogenik yang rentan terhadap kalsifikasi. Inilah yang akan menjadi penyebab aterosklerosis. Apabila plak terkalsifikasi tadi lepas dan menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah, maka akan menyebabkan stroke. Namun apabila terjadi akibat aterosklerosis arteri besar, maka penyebabnya disebut kardioemboli. Dalam banyak kasus, aterosklerosis berkaitan dengan beberapa faktor resiko, seperti penyakit kardiovaskular, riwayat stroke, hipertensi, diabetes mellitus, hiperkolesterolemia, perokok, konsumsi alkohol, dan obesitas. Selanjutnya adalah patogenesis dari peranan penyakit periodontal terhadap aterosklerosis. Yang pertama itu kegiatan seperti makan dan juga mencet gigi dapat menyebabkan bakteri oral seperti Porphyrimus gingivalis, Agregatibacter acinometum comitans, Standardella forsythia, Prevotella intermedia, dan juga Fusobacterium nucleatum masuk ke peredaran darah. Lalu yang kedua, setelah memasuki peredaran darah, bakteri kemudian menginvasi dengan cara menempel pada permukaan sel endotel melalui adesin seperti CAM1 dan juga VCAM1. Produk bakteri yaitu Fimbriae dan outer membrane vesicle menstimulasi monosit di aliran darah dan juga makrofag untuk mensekresikan sitokin proinflamasi seperti interleukin 1 beta, interleukin 18, dan tumor nekrosis faktor alfa. Kemudian sel dendritik digunakan sebagai pembawa untuk memindahkan bakteri dari mulut melalui aliran darah untuk mencapai arteri pada lesi preaterosklerosis. Kemudian, produksi molekul adesi oleh sel endotel memungkinkan monosit untuk menempel pada sel endotel dan masuk ke ruang subendotel yang berada di bawah endotel. Lalu berdiferensiasi menjadi makrofag. Nah, makrofag ini menelan LDL yang sudah teroksidasi dan terakumulasi di lapisan intima dan berdiferensiasi menjadi sel busa. Kemudian, sel busa mensekresi sitokin dan kemokin yang selanjutnya
menstimulasi rekrutmen monosit dan limfosit T ke ruang subendotel. Lalu sel busa mengalami apoptosis dan juga nekrosis, sehingga lemak di dalam sel terdeposit ke dinding arteri yang membentuk lesi aterosklerosis. Bakteri menginduksi proliferasi sel autofagos vaskular atau vascular smooth muscle cell yang disingkat VSMC yang kemudian bermigrasi dari lapisan media ke lapisan intima. VSMC itu memproduksi matriks ekstraseluler yang membentuk fibroscape di sekitar pusat ateroma. Lalu VSMC apoptosis dan berperan dalam pembentukan pusat nekrotik. Kemudian platelet akan menempel di endotelium yang terluka dan berperan dalam menjembatani antara endotelium dan juga monosit dan memfasilitasi adesi dan migrasi leukosit ke plak aterosklerosis. Setelah itu akan menginduksi diferensiasi dari monosit menjadi makrofag yang akan berpengaruh pada pembentukan sel busa, dan kemudian akan melepaskan mediator yang meningkatkan respon proinflamasi dengan lebih banyak invasi dan juga proliferasi sel di lapisan intima, dan kemudian akan meningkatkan oksidasi dari LDL, dan kemudian agregasi dari platelet ini akan menghasilkan trombus yang dapat menyebabkan konsekuensi yang fatal. Kemudian bakteri, sel endotel, makrofag, dan limfosit menghasilkan MMP yang berkontribusi dalam plak ruptur yang menyebabkan kolagen dan lemaknya rusak masuk ke aliran darah, yang mana berkontribusi pada pembentukan bekuan darah dan dapat menyumbat aliran darah secara tiba-tiba. Nah, sumbatan secara tiba-tiba inilah yang disebut sebagai stroke.